Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dengan NIM 2005020 dari kelas D4 Rekayasa Perangkat Lunak 2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman mobile dengan judul pencatatan data buku perpustakaan. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini telah membuat banyak perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Salah satu perubahannya adalah banyaknya penggunaan smartphone, terutama yang berbasis Android dalam kehidupan sehari-hari. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam piranti bergerak. Salah satu pemanfaatan Android adalah dengan cara menciptakan sebuah aplikasi penyimpanan data yang nantinya bisa dijadikan sebagai media pengganti buku untuk melakukan proses pencatatan data. Analisis kebutuhan sistem. Di sini terdapat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Di sini hanya terdapat satu level user, yaitu admin. Yang pertama itu dapat menampilkan login dan logout. Kedua, menampilkan form pendaftaran. Ketiga, menambahkan data buku. Keempat, mengubah data buku. Kelima, menghapus data buku. Keenam, menampilkan data buku. Pada kebutuhan non-fungsional, yang pertama, database menggunakan MySQL. Yang kedua, tampilan cukup menarik. Yang ketiga, harus terkoneksi dengan internet. Baik, sekarang saya akan demokan aplikasinya. Sebelum saya mendemonstrasikan aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang database yang saya gunakan. Di sini ada PHP MyAdmin, kemudian saya membuat database dengan nama db_buku perpus. Di sini terdapat dua tabel, yaitu buku dan user. Pada buku sendiri, di sini terdapat strukturnya, yaitu ID sebagai primary key, kemudian judul buku, total buku, tahun, create date, dan ID users yang nantinya akan berrelasi dengan tabel user. Di sini struktur pada user sendiri yaitu ID dengan primary key, kemudian email, password, nama, dan create date. Kemudian di sini kita bisa lihat relasinya. Ya, di sini relasinya itu pada tabel user ada ID yang berrelasi dengan tabel buku, yaitu di ID user. Seperti ini. Selanjutnya saya akan memaparkan konsep OOP yang saya gunakan pada kelas buku model dengan tujuan kelas ini untuk menampung data buku yang diinputkan. Di sini terdapat pendeklarasian, yaitu string ID dari bukunya, kemudian ada string judul buku untuk menginputkan judul buku, kemudian string total buku, jumlah buku yang diterima atau yang ada, kemudian string tahun, tahun penerbitnya, kemudian string create date, kapan buku ini diinputkan, kemudian string ID user. ID user ini diambil dari admin yang menginputkan datanya. Kemudian string nama. Nama ini adalah nama dari admin yang telah menginputkan datanya. Kemudian di sini ada constructor, yaitu buku model. Tergenerate otomatis constructor untuk memanggil ID, judul buku, total buku, tahun, create date, ID user, dan nama. Baik, untuk konsep OOP berikutnya, di sini ada kelas login. Kemudian diinisialisasikan dan di setup variabelnya. Di sini saya memerlukan email dan password untuk login. Kemudian kelas berikutnya yaitu ada kelas register untuk mendaftarkan admin yang baru. Di sini saya men-setup string email, password, dan nama dari admin tersebut. Sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasinya. Di sini terdapat tampilan login dengan memasukkan email dan password.
Kemudian kita akan membuat akun dengan cara klik daftar, dan di sini tampilan daftar, atau kita bisa kembali lagi ke tampilan login. Kita daftar dengan memasukkan nama lengkap, email, dan password. Misalkan kita daftar dengan nama Rangga Saputra. Kemudian kita masukkan emailnya, misalkan ranggasaputra@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini kita masukkan coba admin. Kita bisa melihatnya. Di sini ada coba admin. Sekarang kita klik registrasi. Nah, sekarang kita lihat ke database-nya apakah sudah masuk atau belum data user yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam database-nya. Di sini kita buka tabel usernya. Di sini sudah masuk dengan ID-nya 9, dengan emailnya ranggasaputra@gmail.com. Passwordnya dirahasiakan karena kita pakai passwordnya dirahasiakan karena saya pakai MD5. Kemudian di sini namanya Rangga Saputra, dan create-nya otomatis akan dibuat. Baik, setelah saya membuat akun, di sini saya akan memasukkan data yang telah dibuat. Data emailnya, kemudian masukkan passwordnya. Apakah sudah benar? Betul. Dan udah benar, kemudian kita login. Nah, di sini tampilan awalnya. Kemudian di menu utama ini terdapat ucapan selamat datang dengan mengambil data nama lengkap dari user yang digunakan. Kemudian pada tombol navigasi di bawah ini terdapat menu home dan menu book. Kemudian pada judul dari aplikasi ini, yaitu judulnya buku perpustakaan. Kemudian sampingnya ada tombol logout. Kemudian kita ke menu book. Di menu book ini terdapat data buku yang telah dimasukkan oleh masing-masing admin dengan tanggal yang telah dibuat pada saat data itu dimasukkan. Di sini kita dapat melakukan edit, menghapus, dan menambahkan data buku. Yang pertama itu kita menambahkan data buku terlebih dahulu. Misalkan judul buku yang diambil Aljabar Linear. Total bukunya terdapat 27 buku. Kemudian tahun terbitnya misalkan 2019. Kita simpan. Dan di sini data buku yang telah saya tambahkan akan muncul otomatis pada bagian book, pada bagian menu book ini. Misalkan saya akan mengubah data bukunya. Misalkan total bukunya kita ubah menjadi ada 50 buku, kemudian tahunnya tahun 2020. Maka data tersebut akan terubah secara otomatis. Kita lihat dulu di database-nya. Pada database buku ini sudah ada data yang barusan saya masukkan, yaitu judul buku Aljabar Linear dengan created-nya yang telah otomatis dibuat.
Kemudian kita akan menghapus data buku tersebut. Kita klik hapus, misalkan kita menghapus buku Bumi Manusia. Kemudian kita refresh. Nah, kita lihat di database-nya. Di sini masih ada buku Bumi Manusia. Sekarang saya akan merefresh-nya. Buku Bumi Manusia telah terhapus di dalam tabel database. Baik, di sini saya akan mencoba shared preferences. Apakah bisa? Kita hapus aplikasinya. Kemudian kita buka aplikasinya lagi. Nah, aplikasi masih tetap berada di dalam home dan tidak keluar dengan sendirinya karena di sini saya menggunakan shared preference. Sekarang kita log out. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi tugas besar pemrograman mobile. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.